Ingin hidup beruntung dan sukses dunia akhirat. Allah sudah berikan kuncinya di dalam surah An-Nur ayat 31, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah ringkasan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin tanpa tanda waktu. Ringkasan penjelasan bab taubat. 1. Definisi taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Dalam konteks syariat, taubat adalah kembalinya seorang hamba dari jalan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Tingkatan taubat yang paling utama adalah taubat dari kekufuran menuju iman, kemudian taubat dari dosa-dosa besar, dan terakhir taubat dari dosa-dosa kecil. 2. Syarat-syarat taubat. Syekh merinci bahwa taubat yang diterima harus memenuhi 5 syarat utama. Ikhlas karena Allah, taubat harus dilakukan murni demi mengharap ridha Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, takut kepada otoritas duniawi, atau sekadar menjaga reputasi. Menyesali perbuatan, adanya rasa sedih dan penyesalan yang mendalam di dalam hati atas dosa yang telah dilakukan. Penyesalan ini merupakan bukti kejujuran seseorang dalam bertaubat. Berhenti dari dosa, jika dosanya berupa meninggalkan kewajiban, maka ia harus segera mengerjakannya seperti membayar zakat yang tertunda atau menyambung silaturahmi. Jika dosanya berupa melanggar larangan, maka ia harus segera menghentikan perbuatan tersebut seperti berhenti dari riba, dusta, atau zina. Bertekad tidak mengulangi, harus ada keinginan kuat di masa depan untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Jika seseorang bertaubat namun berniat akan mengulanginya saat ada kesempatan, maka taubatnya dianggap tidak sah. Dilakukan di waktu yang diterima, taubat harus dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sakaratul maut secara individu, dan sebelum matahari terbit dari barat secara umum. 3. Taubat terkait hak sesama manusia. Jika kemaksiatan melibatkan hak orang lain, ada syarat tambahan yaitu mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalan. Harta, jika mencuri atau berhutang, harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Jika tidak ditemukan, maka disedekahkan atas nama pemilik harta tersebut. Fisik, jika pernah memukul, maka orang tersebut berhak menuntut balas qisas atau kita meminta maaf. Gibah, menggunjing, jika orang yang digunjing sudah tahu, kita harus meminta maaf secara langsung. Namun, jika ia belum tahu, para ulama berpendapat cukup dengan mendoakannya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis tempat kita dulu menggunjingnya. 4. Keutamaan dan urgensi taubat. Syekh menekankan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Beliau mengutip surah An-Nur ayat 31 yang mengaitkan taubat dengan al-falah, keberuntungan, kesuksesan mutlak. Taubat adalah kunci untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti, baik di dunia maupun di akhirat.